Malam makin niki adalah malam ke-17 Agustus, malam kemerdekaan. Yang namanya kemerdekaan otomatis nikmat Allah yang luar biasa, yang sangat istimewa, yang tidak bisa kita gambarkan dengan tulisan maupun lisan. Oleh sebab itu, mengenang hari kemerdekaan yang insya Allah besok pagi akan diselesaikan, akan digawe oleh para pemerintah kita yang pelungguh tentunya sebagai warga Nahdlatul Wathon haruslah mengenang dan mengenal betapa luar biasanya guru besar kita almarhum Bapak Maulana Syekh yang sebagai pahlawan nasional. Jadi kepahlawanan almarhumlah Bapak Maulana Syekh bukan hanya sebatas di atas dunia. Beda dengan pahlawan-pahlawan nasional lain, sekedar jadi pahlawan engkat bangun dunia doang. Kalau Bapak Maulana Syekh sampai di akhirat pun nanti tetap akan menjadi pahlawan. Kan sakjane pahlawan itu sak sampun berjuang untuk merebut yang namanya kemerdekaan. Dengan perjuangan almarhumlah Bapak Maulana Syekh, alhamdulillah kita merdeka dari penjajahan Jepang, Belanda dan saudara-saudaranya. Almarhumlah Bapak Maulana Syekh tidak sebatas di perjuangan beliau juga berjuang untuk memerdekakan rakyatnya, warganya dari siksa api neraka. Ini sangat penting. Itu sebabnya dia matur bahwa almarhumlah Bapak Maulana Syekh nike pahlawan dunia, pahlawan akhirat. Ini pahlawan dunia, beliau berjuang sehingga tiap pelungguh bisa merdeka dari penjajahan Jepang. Lagu lema ini akhirat, almarhumlah akan berjuang untuk memerdekakan tiap pelungguh agar jangan ada sama sekali dari warga Nahdlatul Wathon yang masuk ke neraka. Beliau sebagai jaminan tiang pelungguh nanti di akhirat. Dan itulah semasa hidup beliau kita diwarisi, kita ditinggalkan yang namanya pendidikan sosial, dakwah, majelis taklim seperti ini. Kita ditinggalkan, diwarisi yang namanya hizib, tarekat dan doa-doa yang lain. Hakikatnya nike adalah sebagai upaya, salah satu fakta data Bapak Maulana Syekh nike benar-benar pahlawan dunia, pahlawan selain yang meninggal betul. Lalu Maulana Syekh ada hizib berkat tiang pelungguh, berkat berhizib negara NKRI, mudah-mudahan negara NKRI ini akan terjaga dari penjajahan. Alhamdulillah semua. Kalau pahlawan yang lain perang betul. Bapak Maulana Syekh tidak seperti itu. Sering kita dengar dari Bapak Maulana Syekh dulu bahwa alhamdulillah berkat hizib Nahdlatul Wathon, termasuklah organisasi tiang pelungguh Nahdlatul Wathon, majelis-majelis dakwah, madrasah Nahdlatul Wathon aman, tidak ditutup oleh keganasan yang namanya Jepang pada waktu itu. 80% pondok pesantren, majelis taklim dakwah di majelis taklim di Indonesia itu gulung tikar, tertutup visi Jepang, yang terbang terbuka. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon eksis. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon tetap jalan sebagaimana biasa. Berkat Nabi bahasa Bapak Maulana Syekh, berkat hizib. Yang namanya hizib di sana kumpulan doa yang tiap pelungguh sudah maklumi. Ad-du'a silahul mu'min. Searang doa nikah adalah silah. Ia jadi senjata, ia sejaga diri. Itulah sebagai bom molotov tiang pelungguh. Tak jadi dengan beri, tak jadi dengan berbeda. Ia jadi silah, ia jadi indah, ia jadi jaga silah. Nah, apabila tiang pelungguh makin terus berhizib, berarti pelungguh sudah berjuang, berusaha dan berdoa untuk menjaga keutuhan negara kita Republik Indonesia. Maka tiang pelungguh mengamalkannya juga insya Allah tiang pelungguh nanti akan terjaga dari siksa api neraka nanti di akhirat. Itu yang paling penting.
paling utama, paling penting adalah sak lemak nike ada yang dulu termasuk dengan sak kebebasan merdeka lemak api neraka. Hingga sak paling penting tiap umum harus merdeka nanti di akhirat dari api neraka. Berbeda saja si Bapak Maulana Syekh, ya terlalu banyak tentunya. Semua ajaran-ajaran beliau, ajah dari temulu, sembahyang, doa dan lain sebagainya, hakikatnya ini adalah upaya, usaha, ada tiap pelunggung bebas lemak siksa api neraka. Di antara doa yang tiap pelunggung sering baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Man sa'alallahu al-jannata salasan, manik disini Nabi. Saya tunas surga 3 kali. Wa inna nas'aluka ridhaka wal jannah 3 kali. Wa qalatil jannatu, yang pelungguh langsung ketunasan isi surga sendiri. Oh ya nenek kaji Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sabda tiga ada yang jadi bagian kaji Allah. Lalu pelungguh bau amalan 3 kali. Oh inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali. 3 kali bilang malam dan 3 kali seumur hidup. Ya. Harus 3 kali ya, minimal kesembahyang Allah. Bila ada amalan ya silakan, bisa sambil jalan, bisa sambil duduk. Mungkin jarak sembahyang repot lebih pelungguh ibu-ibu. Assalamualaikum subuh, langsung power berdaya diri. Di sana pelungguh memanfaatkan untuk berdoa. Di sana pelungguh memanfaatkan untuk wirid. Biarlah ahli wirid yang wirid di atas sejadah. Biarlah ahli wirid yang wirid di depan tembok. Kalau pelungguh jadikan berusaha dari ahli wirid zikir enak ini jurut kompor. Namun dengan wirid yang atas sejadah dia selaku tahu. Lalu jadi ahli wirid di jurut kompor ni ke salam ke nanti. Wirid di atas sejadah selaku tahu. Lalu tahu orang wirid di atas motor luar biasa. Maka saya dengar cekat wirid di atas motor ya kan. Nah itu langkahnya. Nah jadi belum maksudnya adalah untuk mengingat Allah. Untuk berwirid berzikir nikah tidak sebatas hanya setelah selesai sholat. Pelungguh melekat, pelungguh kemana saja. Kalau bisa masuk jeding pun kita ada wiridnya. Nabi wiridnya baca doa tatkala tamu jeding. Temelingkih di atas WC pun ada wiridnya. Wirid yang paling afdal adalah harus yang pelungguh tafakkur, harus merenung tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dijelaskan dalam kitab Tutul Habib namanya, Syarah Fathul Qarib. Insyaallah kalau ini Tuan Guru Sa'ban Jawa naik atau yang sudah mahal sudah tahu. Di sana diceritakan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Iza jalasa Adam maq'adahu, apabila anak Adam melinggih di dalam jeding, di dalam WC melinggih, fa'atahul malaku wajalasa ala ra'sihi, datang malaikat melinggih di atas ulu dia. Nabi ulil malaikat ini nasihat yang belum saya dengar lima. Ya ibnu Adam, unsur ila luqmatil lati akaltaha. Panjang Allah Ta'ala, keturunan Adam, pedasan aku sawah daharan, aku sah keluar onek solah bagus gunani sugul berbiru. Bakaza tagayyuruka, iyalah model perubahan nemak ieu mah tanul kubur. Waktu di atas dunia kita gagah, kita hebat luar biasa, lagu tanul tak kubur lemak selaku terjadi marah ini. Semua kita akan menjadi bangkai, semua kita akan bau, semua kita akan busuk, kecuali jasadnya para anbiya wal mursalin, para ulama, para sulaha, para aulia, para zuhad. Nah, termasuk juga muazzinun muhtasibun, niki termasuk dengan sandi ancur raga jasad tatkala kamu kubur lemak. Nabi-nabi sudah tidak asing lagi, rasul-rasul sudah tidak ditemukan lagi. Jika juga sebagai para ulama jasadnya, raganya tidak akan hancur. Demikian juga orang para sulaha dengan saleh, para aulia, para wali-wali Allah tidak hancur dia. Demikian juga adalah orang yang zuhad dengan sabar sifat zuhud. Ya, dengan zuhud dikirkan ke dunia li ajalil akhir. Ya bahasa tiap pelungguh penjuruan akhirat kaji dunia. Tiap pelungguh kemarin dia man milih sembahyang, nah bawaan dan nah
Jadi ya cukup dengan apa adanya. Demikian juga adalah muazzinun muhtasibun, merbot seikhlas. Jadi yang jadi merbot di masjid di mana saja, kalau dia ikhlas, insya Allah termasuk orang tidak hancur jasadnya. Termasuk juga beliau termasuk merbot di majelis dakwah Hamzah Wadi 2. Merbot tanpa ada beliau burung dengan ngebas. Batal majelis dakwah Hamzah Wadi 2 kalau ada beliau. Itulah yang namanya marbut, terikat dengan marbut ini. Tertali, saya tali beliau, tuan duluannya. Nabi si tertali, tidak tugas, diinstruksikan ke pegang majelis dakwah Hamzah Wadi 2. Jadi majelis Hamzah Wadi 2 itu jalan, ada sebenarnya inilah inisiatornya. Ialah sabudi usulan, ialah sabudi perkayunan kepada Sehuna, sehingga alhamdulillah majelis dakwah Hamzah Wadi 2 sampai makin termasuk juga merbot. Dia sudah sama merbot, wih kena kayu ala sholat. Banyaklah merbot nih. Nah, akan tetapi dia benar-benar muhtasibun. Dia kena muhtasibun, ikhlas lillahi ta'ala. Ya seperti kita memiliki contoh dekatnya nih. Nah, contoh dekatnya seperti kalau dia jarang hadir di majelis dakwah, lamun mau datang sekali sebulan. Tapi beliau tiap hari, tiap Rabu datang. Jadi belum yang dekat, kalau ada kesempatan, sila majelis dakwah di mana saja, termasuk niki majelis dakwah merupakan raudatun min riyadil jannah. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai umatku sekalian, jika kalian lekak lampa, jika belum sermingan jalanan melihat yang namanya zahirnya dunia tapi hakikatnya surga, farta'u, dan terpu dan mentelah mana-mana yang serendah. Karena zahirnya dunia, hakikatnya surga. Melenguh, tercengang para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sehingga karena tercengangnya para sahabat, Nunas bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nunasan di Nabi. Nabi ini Nabi cirinya, Nabi tandanya yang zahirnya dunia tapi hakikatnya surga. Sahabat penasaran, langsung terbaca isi Nabi. Ini bawah dunia, saruan doang dunia, lalu hakikat surga arah tali. Pertama adalah termasuk yaitu ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah, tanah raudah syarat dari Madinah al Munawwarah. Pokok kamu tanah raudah aja pelungguh sudah booking tiket di sana. Kalau pelungguh tidak berniatlah dari makin, berniat dari makin agar pelungguh bisa masuk tanah raudah yang ada di Madinah. Lalu miskin, idemben, arah nasib hidup Mekah Madinah. Hidup kedua lek bangun dunia, hidup kedua di Lombok Barat, adi di daerah raskinnya dek tok nasib hidup. Itu termasuk orang yang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ongkos haji hanya 50 juta, ongkos umrah paling 13 juta. Tidak seberapa nih kalau dibandingkan dengan harga nikmat yang Allah anugerahkan kepada tiap pelungguh yang ada di jasad, di raga pelungguh. Penantang stoik lamun dijual 0,5 miliar di penantang stoik. Tidak bisa dihargakan. Itu pun dana yang mau jual. Saya milih jual penantang stoik sih 500 juta. Jika harga nikmat Allah, Allah kuasa, Allah mampu dicanti yang pelungguh nikmat marak nikah. Nilainya buat apa lagi sekedar 13 juta. Dan itulah kita perbaiki keyakinan, keimanan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia alhamdulillah baru tahun ketian haji. Padahal dia tahu kita kepek gratis. Kalau dari segi zahiriahnya, dari segi pemetak, dari segi ekonomi, tidak mungkinlah yang bisa ke Mekah bukan, tidak mungkin. Dari segi zahiriah, penghasilan bakat, penghasilan orang tua tidak mungkin. Secara hitung kalkulasi dunia, hitung-hitungan dunia jadi mungkin ibu-ibu. Tapi begitulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu saya berdoa, selalu mohon kepada Allah melalui sholat hajat, melalui hizib yasin dan lain sebagainya. Alhamdulillah yang dinasibkan 8 tahun di Mekah,
Al-Mukarramah. Lalu tuh hidup Mekah, lalu naumat tuh madrasah salat dia. Lalu ngaji, tulis dengan ngaji minggu temen kan? Ngaji di sana ngomong-ngomong buka paham. Awal yang datang dek paham bahasa Arab, alhamdulillah paham kita bahasa Arab. Kita dapat haji 8 kali. Berapa biayanya sih? Orang yang tidak punya modal napi-napi. Maknanya yang ceritakan seperti ini, itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada nentenan arah lihat jangan pikiran pelukuh kemarak baru nikah. Ini miskin, itu mati ke dalam arah kita yang lalu haji. Miskin darah mereka, jangan berlemah, jangan berpikir, jangan tapi namanya kurang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari pengajian kita untuk menyambut namanya 17 Agustus hari kemerdekaan yang Pelunggung harus kita syukuri itu nikmat yang luar biasa. Dan selanjutnya harus kita kenal bagaimana perjuangan daripada guru besar kita. Itu dari itulah tiang Pelunggung makin sebagai murid beliau punya kewajiban untuk melanjutkan perjuangan guru besar kita, tentunya dengan cara kita masing-masing, kemampuan kita berbeda-beda. Yang misalnya ada guru Sabah, ya dengan dakwahnya malu sekolah Mekah. Ya beliau dengan drivernya kan begitu. Ya beda-beda. Pelunggung dengan uangnya, pelunggung dengan tenaganya, pelunggung dengan hadirnya. Semuanya ini adalah hakikatnya cara untuk melanjutkan perjuangan. Al-Baqurlah Bapak Maulana Syekh. Majelis niki merupakan Raudatul min Riyadil Jannah, majelis zikir juga, demikian juga Raudah yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Mudah ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.